Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada tim manajemen KSI dan kawan-kawan sekalian karena tidak bisa menghadiri live boba atau Google Meeting-nya boba atau Zoom Meeting-nya boba karena tadi itu ketiduran. Harinya cukup dingin dan lumayan besar tadi gravitasi di ranjang, jadi ya begitulah. Apalagi tadi habis makan jadi minta rela sebelumnya. Jadi untuk mengganti itu ulun kirimkan video saja, ulun kirimkan video yang nanti bisa kita bahas sama-sama gitu lah tentang bahasa tentang pacaran. Oke. Kenapa saya harus bahas tentang pacaran ini? Karena materinya sudah berdabu gitu. Dari awal sudah ada gitu. Cuman yang menggatuknya gitu dari teman-teman yang lain gitu. Teman-teman salam yang lain. Jadi ya daripada ada tebas-bahas lah dan mungkin masih ada karena cukup penting gitu lah, cukup perlu, ya udah nah, kita bahas aja kan. Jadi itu tentang pacaran. Boba 6 November 2020. Oke. Terus itu kita bahas definisinya dulu lah pacaran. Jadi pacaran itu adalah seni alat ukir tangan menggunakan henna. Loh, kok beda dengan apa yang saya pahami ya? Oke, sebentar dulu lah. Jadi pacaran itu sebenarnya dari asal kata pacar. Jadi pacar itu yang kita ketahui sendiri kan itu adalah henna yang diukir di tangan, di kuku ataupun di tangan seperti orang-orang India dulu gitu. Nah, jadi kenapa pacaran itu menggunakan bahasa itu? Menggunakan kata dasar pacar. Jadi pertama kita lihat dulu konteks zamannya. Jadi ketika dulu pacaran itu yaitu menggunakan henna, dan menggunakan henna ini maksudnya adalah untuk menandakan bahwasanya seorang perempuan itu sudah mau menikah atau sudah bertunangan gitu. Karena kan dulu itu tidak ada sosmed, tidak ada alat komunikasi lain seperti telepon dan segala macam. Jadi orang-orang itu untuk menandakan bahwasanya orang itu sudah berisi pasangan gitu lah, yaitu dengan menggunakan pacar ini. Makanya jadi sebetulnya berpacar atau pacaran gitu. Nah, kemudian apa namanya? Pacaran ini cukup sakral. Jadi pada dulu itu tuh cukup sakral. Jadi kalau misalnya orang pacaran itu tidak boleh diganggu gitu, oleh laki-laki lain. Jadi kalau misalnya sudah ada laki-laki yang mencalonkan dia sebagai istrinya, katakanlah dia pakai pacar. Nah, supaya itu nanti supaya orang-orang tahu bahwa ini tidak bisa didekati gitu. Perempuan ini tidak bisa didekati karena sudah memiliki pasangan. Nah, seperti itu. Karena kan memang pacaran itu cukup berbahaya gitu. Nah, ini kita akan bahas setelah ini. Nah, oke, bahaya pacaran antara dulu dan sekarang. Nah, kenapa bahaya? Apa maksudnya dari bahaya yang di sini? Jadi, ketika pacaran dulu itu, karena kan tadi kita sudah sebutkan bahwa siapa pacaran itu tidak memiliki dulu itu kan ada komunikasi. Jadi mereka harus selalu ketemuan gitu. Dan selalu ketemuan ini, otomatis perempuannya itu ketika dipaksa laki-lakinya itu tidak bisa apa-apa gitu. Tidak bisa apa-apa. Makanya cukup berbahaya, apalagi khusus untuk perempuan ya. Itulah nanti dibawa kemana, dibawa tiba-tiba aja hamil segala macam. Nah itu. Makanya dulu itu Rasulullah itu menganjurkan kepada para laki, katalah para laki jika tidak mau mendekati zina maka dikawinkan gitu. Anak-anak kita itu dikawinkan kalau misalnya sudah masuk umurnya, karena bisa berbahaya sekali gitu zina ini kalau misalnya bisa terjadi gitu potensinya ketika zaman dulu itu, karena kan memang mulai ada tamu ya sudah begitu, apalagi kan di bangsa Arab sana itu cukup keras gitu mengenai masalah perzinahan dan segala macam ini. Buahnya gitu kayak apa namanya bisa melumrahkan itu gitu, jadi hati-hati banget gitu. Makanya cukup cukup berhati-hati. Nah, kemudian bahayanya lagi tuh pada zaman dulu tuh kan sampai-sampai ini salah satu cerita gitu lah, salah satu cerita bahwasanya Ken Arok itu kan ingat kesultanan kerajaan apa itu Ken Arok itu berani membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu adalah suaminya dari Ken Dedes karena melihat dalaman dari Ken Dedes tersingkap gitu. Jadi tersingkap, kebayangnya tersingkap, jadi kelihatan. Lalu Ken Arok tuh kepikiran benar gitu lah, kepikiran benar sampai akhirnya mau membunuh Tunggal itu supaya kau mengawini ke Dedes gitu. Kalau kada salah seperti itu. Ada apa namanya riwayatnya dari sejarah yang tidak terlalu diketahui gitu. Nah, saking bahayanya gitulah nah nafsu pada zaman itu karena kan ada pelampiasannya gitu juga.
Nah, beda dengan yang zaman sekarang kan, beda zaman dengan komunikasi segala macam kan lebih aman gitu untuk perempuan atau laki-lakinya. Karena kan tinggal komunikasi dan segala macam. Kemudian apa namanya? Kalau ada ketemu ya ada apa-apa gitu. Bahkan sampai-sampai ada yang namanya pacaran tuh long distance relationship. Pacarannya di salah satu ada yang beda negara, ada yang beda wilayah dan segala macam gitu. Ada yang bahkan sampai-sampai misalnya orang Jepang dan orang Indonesia misalnya. Nah, itu akhirnya terkawin di Jepang atau di Indonesia. Nah, banyak tuh kisah-kisahnya dengan LDR ini. Jadi cukup aman lah sekarang, maksudnya bahayanya tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu besar seperti zaman dulu katalah, tapi tetap bahwasanya itu tuh tetap berbahaya gitu. Eee, tetap berbahaya gitu, dan segala macam. Nah, oke. Nah, itu tadi bahaya pacaran antara yang dulu dan sekarang. Jadi, lebih aman yang sekarang gitu dibandingkan yang dulu gitu. Kenapa? Dalil cukup keras gitu dengan ini. Nah, kemudian lanjut yaitu manfaat pacaran. Nah, jadi di sini kenapa orang menggunakan manfaat pacaran loh? Kok ada manfaatnya kan gitu. Nah, jadi di sini lo mencoba menjadi orang yang objektif gitu. Mencoba adalah belum tentu meskipun ada bias-biasnya, cuman belum belajar objektif. Nah, kita semua diajarkan untuk objektif, maksudnya tidak semuanya itu hitam, tidak semuanya itu putih, pasti abu-abu campuran gitu. Nah, makanya di sini ulun mau lihat bahwasanya ada manfaat, ada kerugian tentang pacaran ini. Nah, nanti silahkan kepada kawan-kawan untuk menimbang yang mana yang mau diambil gitu, dan keputusan itu nanti dipertanggungjawabkan masing-masing. Ketika kita mau pacaran, maka lihatlah manfaat dan kerugiannya. Oke, di sini yang pertama yaitu mempunyai support system atau tempat curhat dan tempat diskusi dan lain-lain. Nah, ini cocok sekali itu untuk perempuan dan laki-laki misalnya yang suka punya banyak masalah dan segala macam, lalu cerita sama pasangannya, akhirnya jadi plong gitu, jadi kada kepikiran lagi, jadi lebih nyaman gitu. Karena kan memang ada orang-orang yang memang perlu menyampaikan itu supaya bisa yang namanya merasakan kebahagiaan gitu. Jadi harus cerita dengan orang lain. Kalau dipendam kan akhirnya jadi stres dan segala macam. Nah, itu makanya di support system, dan bisa jadi nanti ketika saling komunikasi itu ada saran misalnya, oh jangannya kamu seperti ini dan segala macam. Nah, itulah kenapa banyak orang yang masih pacaran gitu meskipun dilarang. Kemudian yang kedua yaitu adalah mempunyai partner untuk berkembang. Nah, jadi ada kan istilahnya biasanya yang punya pasangan untuk saling belajar dan segala macam. Jadi kayak teman belajar gitu. Kalau misalnya mau ulangan pelajaran, jadi kayak ada motivasi gitu untuk belajar karena sama pasangan itu dilihat, oh ternyata cowokku rajin belajar ya, atau cewek itu pintar ya segala macam. Nah, jadi ada yang namanya partner untuk berkembang, atau nanti misalnya olahraga dan segala macam sama-sama, misalnya jogging kan jaga kesehatan segala macam, jadi kayak lebih senang gitu. Nah, kalau misalnya ada punya pasangan gitu untuk berkembang, sama-sama berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, meningkatkan kepercayaan diri ini karena kan biasanya seperti ini, orang yang punya pacar itu kelihatan lebih dewasa, kelihatan lebih sibuk, kelihatan eh, lebih unggul dibandingkan orang-orang yang lagi menjomblo. Jadi kayak kelihatan ada strata kehidupan, bahwasanya orang yang tidak punya pasangan itu kayak di bawah gitu, tas bawah. Dan yang punya pacar itu di atas gitu stratanya. Nah, itu jadi meningkatkan kepercayaan diri. Jadi lebih lebih apa namanya? Lebih pede gitu. Kemudian yang keempat yaitu belajar toleransi dan saling menghargai. Jadi ketika kita punya pasangan, kita punya pacar, maka kita akan belajar toleransi dengan sikap-sikap lawan jenis gitu. Karena kan memang lawan jenis ini sangat berbeda sekali gitu, kebiasaan dan ini segala macam. Laki-laki itu jadi tahu tentang perempuan itu seperti apa, perempuan itu tahu laki-laki itu seperti apa gitu. Karena kan memang kita itu diciptakan berbeda, maka akan sangat berbeda pula gitu kebudayaan dan cara pandang gitu. Nah, jadi itu menambah kemampuan komunikasi kita tuh dengan lawan jenis. Belajar toleransi dan saling menghargai. Kemudian belajar sabar. Jadi maksud belajar sabar ini adalah kita itu jadinya bisa memahami bahwasanya kita itu tidak bisa lagi egois seperti yang dulu kan. Jadi kita bisa nantinya mengalah dengan perempuannya, atau perempuannya mengalah dengan laki-lakinya karena saya mau makan ini, misalnya di tempat makan, kemudian ada yang mau makan ini, mau makan ini, kemudian saling mengalah, oh ya udah kita makan di sini aja gitu. Jadi ada di sana itu belajar sabar gitu. Karena kan memang tidak selalu kita sama dengan pasangan kita gitu pemikirannya, bisa jadi berbeda, jadi saling sabar gitu. Belajar sabar. Kemudian yang terakhir itu bisa membuat bahagia dan menghilangkan stres gitu. Jadi kan memang bahagia gitu. Karena tadi kan dari yang pertama tadi ya, kita punya support system dan segala macam. Jadi kan memang lebih plong gitu. Lebih plong. Ada lagi masalah beban hidup dan segala macam. Jadi stres berkurang. Kemudian juga lebih pede tadi kan, membawa bahagia juga. Kemudian toleransi, saling menghargai, belajar sabar dan segala macam. Itu menghilangkan stres dan bisa membuat bahagia. Nah, itu tadi adalah manfaat pacaran. Jadi lumayan ya, kita lumayan banyak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini kan
kita tahu bahwasanya ada alasan kenapa sih orang itu mau masih pacaran gitu. Meskipun ada dalil yang nah, jadi karena memang ada manfaatnya gitu dari pacaran ini gitu. Memang ada manfaatnya. Ada selalu buruk gitu. Karena mungkin kan orang-orang itu bersepakat dalam keburukan, pasti ada kebaikannya gitu. Nah, itu dulu untuk part pertama. Kita lanjutkan nanti ke part yang